Oke, selamat malam semuanya. Kita masuk ke perkuliahan minggu ketiga, di mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai pengukuran gejala pusat. Adapun pengertian dari ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai tunggal, di mana nilai tunggal ini dia akan mewakili suatu kumpulan data dan akan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Ada tiga ukuran gejala pusat ini, yaitu yang pertama ada modus, yang kedua ada median, dan yang ketiga itu adalah mean atau mean. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran gejala pusat yang pertama, yaitu modus. Nah, apa sih modus itu? Modus ini merupakan dia ini adalah data yang paling sering muncul, atau kalau bisa dibilang itu dia populer di dalam suatu kelompok data. Nah, contohnya untuk contoh modus pada data kualitatif itu di sini saya akan berikan 3 contoh, di mana contoh yang pertama itu adalah kebanyakan pemuda Indonesia itu menghisap rokok. Contoh yang kedua, pada umumnya pegawai negeri sipil itu tidak disiplin kerjanya, dan yang ketiga itu adalah pada umumnya masyarakat Indonesia itu lebih menyukai warna mobil yang gelap. Nah, ini merupakan contoh modus pada data kuantitatif. Di sini diberikan data yang memberikan informasi mengenai umur pegawai di suatu kantor. Nah, di sini umur pegawai itu dibedakan menjadi umur 19, 20, 35, 45, 51, 56, 57, dan 60. Nah, di sini kita bisa lihat itu yang saya lingkari, ini merupakan modusnya atau nilai yang paling sering muncul. Di mana nilai yang paling sering muncul ini adalah umur pegawai pada umur 45. Di sini umur pegawai dengan 45 itu berjumlah 5 orang. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke ukuran gejala pusat yang kedua, yaitu median. Median ini apa sih? Median ini merupakan nilai tengah dari suatu kelompok data, di mana nilai tengahnya ini ditentukan setelah kita menyusun data-data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, ataupun sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, di sini ada contoh median, saya berikan 2 contoh. Untuk contoh yang pertama ini diberikan data terdiri dari 19, 20, 20, 35, 45, 45, 45, 45, 45, 51, 56, 57, dan 60. Nah, dari deretan data ini kita bisa menentukan mediannya itu terletak pada data ketujuh, yaitu pada data nomor 45. Nah, untuk data contoh yang berikutnya itu diberikan data tinggi badan. Nah, tinggi badannya ini diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu 180, 171, 170, 167, 166, 165, 164, 160, 147, dan 145. Karena jumlah data ini adalah genap, makanya median dari data ini kita ambil pada data kelima dan keenam. Nah, kemudian data kelima dan keenam ini kita jumlahkan dan kita bagi 2. Sehingga untuk data ini kita peroleh mediannya itu adalah sebesar 165,5. Oke, terakhir kita masuk ke ukuran gejala pusat yang ketiga, yaitu mean. Di mana mean ini dia merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Di sini saya akan memberikan rumus dari mean, yaitu ME sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana ME ini merupakan mean atau nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Kemudian ada epsilon, itu kita bacanya jumlah. Kemudian ada XI, di mana XI ini merupakan nilai X ke I sampai ke N. Sedangkan untuk N ini merupakan jumlah data yang ada di dalam suatu kelompok data tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara kita menghitung mean. Di sini saya berikan data mengenai penghasilan dari 10 pegawai di PT Ontang-Anting dalam satuan ribu rupiah. Datanya itu adalah 90, 120, 160, 60, 180, 190,
90, 180, 70, dan 160. Nah, untuk menentukan min itu kita jumlahkan keseluruhan data yang ada, kemudian kita bagi jumlah data yang ada. Nah, di sini kita jumlahkan 90 ditambah 120 ditambah 160 ditambah 60 ditambah 180 ditambah 190 ditambah 90 ditambah 180 ditambah 70 ditambah 160. Nah, penjumlahan ini kita bagi dengan jumlah data yang ada. Data yang ada itu berjumlah 10 sehingga ini akan kita bagi dengan 10 sehingga kita akan memperoleh nilai rata-ratanya atau minnya itu sebesar Rp130.000. Sekarang kita masuk bagaimana cara menghitung median, modus, dan min dari suatu tabel frekuensi. Nah, di sini di PPT itu akan saya berikan contoh data dari kemampuan manajerial terhadap 100 pegawai di PT Morat Marit. Jadi di situ akan diberikan suatu bentuk tabel frekuensi. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita akan menghitung modus. Rumus untuk menghitung modus itu adalah seperti yang tertulis di sini, yaitu MO sama dengan B plus P dikali dengan B1 dibagi dengan B1 plus B2. Di mana MO ini merupakan modus, sedangkan B ini merupakan batas kelas interval dengan kelas terbanyak dikurang dengan angka 0,5. Sedangkan P ini merupakan panjang kelas interval. Kemudian kalau B1 ini merupakan frekuensi pada modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, sedangkan B2 ini merupakan frekuensi pada kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Jadi B1 ini merupakan frekuensi di kelas modus dikurangi dengan frekuensi di kelas sebelumnya. Sedangkan B2 ini merupakan frekuensi di modus, di kelas modus dikurangi dengan frekuensi di kelas setelah si modus ini. Dari contoh soal yang tadi kita bisa lihat bahwa kelas modusnya itu terdapat pada kelas keempat di mana jumlah frekuensinya itu adalah 30. Jadi dari situ kita bisa tentukan B-nya itu adalah 51 dikurangi 0,5 sehingga akan kita peroleh sebesar 50,5. Nah, kemudian untuk B1 itu kan tadi frekuensi di kelas modus dikurangi dengan frekuensi di kelas sebelumnya. Nah, untuk frekuensi di kelas modus itu berjumlah 30, kemudian frekuensi di kelas sebelumnya itu adalah sebesar 18. Sehingga kita akan peroleh B1-nya itu sebesar 12. Sedangkan untuk B2 itu adalah frekuensi di kelas modus dikurangi dengan frekuensi di kelas setelah modus. Di mana frekuensi di kelas modus itu adalah 30, kemudian kita kurangi dengan frekuensi di kelas setelah modus yaitu sebesar 20. Jadi di sini 30 dikurangi 20 sehingga akan kita peroleh B2 itu sebesar 10. Ini adalah B2. Nah, selanjutnya untuk P itu panjang kelas interval, P-nya itu adalah 10. Nah, setelah kita dapat angka-angka ini, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, rumusnya itu adalah B plus P dikali dengan B1 per B1 plus B2. Oke. Nah, setelah kita peroleh angka berapa B, P, B1 dan B2, kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu jadi MO-nya itu adalah B, B-nya adalah sebesar 50,5. Kemudian kita tambahkan dengan P, di mana P-nya ini adalah 10. Kemudian dikalikan dengan B1, B1-nya ini adalah 12. 12 dibagi dengan B1 12. Kemudian ditambahkan dengan B2 yaitu sebesar 10. Nah, ini ketika kita jumlahkan dia akan kita peroleh sebesar 55,95. Nah, ini adalah modus dari kinerja pegawai di PT Morat Marit.
Nah, yang kedua kita akan menghitung median. Rumus median itu adalah B plus P dikali dengan setengah dikali N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, B dan P itu sama seperti perhitungan modus, di mana B ini merupakan batas bawah di mana median itu terletak dikurangi dengan 0,5. Sedangkan P itu merupakan panjang kelas interval. Selanjutnya N. N ini merupakan jumlah data yang ada. F besar ini merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi bedakan F besar dan F kecil. F besar ini merupakan frekuensi di kelas sebelum median. Sedangkan F kecil ini merupakan frekuensi yang terdapat di kelas median. Oke, kita masuk ke contoh soal langsung ya untuk perhitungan median, di mana N-nya ini berjumlah 100, N-nya itu 100, jadi kita tuliskan setengah dari N, itu sama dengan setengah dari 100, ini adalah 50. Sehingga dari sini kita bisa tentukan median itu terletak di kelas keempat. Kelas keempat, kenapa? Karena di kelas keempat itu frekuensinya itu dia lebih dari 50, yaitu 56. Sehingga kita bisa tentukan atau bisa kita ambil kesimpulan median itu terletak di kelas keempat. Nah, untuk F besar ini adalah jumlah dari semua frekuensi yang terdapat di sebelum kelas median. Karena mediannya terletak pada kelas keempat, otomatis ada 3 kelas frekuensi yang akan kita jumlahkan, yaitu kelas pertama, kedua, dan ketiga. Di mana kelas pertama itu jumlahnya adalah sebesar 2, kelas kedua itu jumlahnya adalah 6, dan kelas ketiga ini frekuensinya adalah sebesar 18. Sehingga F besarnya itu berjumlah sebesar 26. Selanjutnya F kecil. F kecil ini merupakan frekuensi yang ada di kelas median, atau kita bisa bilang frekuensi yang terdapat di kelas keempat, yaitu sebesar 30. Nah, setelah kita peroleh ini semuanya, kita masukkan ke dalam rumus median ini, yaitu B-nya tadi sudah kita peroleh sama dengan di perhitungan modus, yaitu sebesar 50,5, P-nya juga sama, yaitu sebesar 10, kemudian kita kalikan dengan setengah kali N, itu adalah 50, dikurang dengan 26, dibagi dengan 30. Sehingga mediannya akan kita peroleh sebesar 58,5. Nah, terakhir kita akan menghitung min, di mana rumus min itu adalah ME sama dengan sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Di mana ME ini merupakan min, sedangkan sigma FI itu merupakan jumlah data atau sampel, kemudian FI itu merupakan frekuensi dari setiap kelas yang ada. Kemudian XI itu adalah rata-rata dari jumlah nilai terendah dan jumlah nilai tertinggi suatu interval kelas. Jadi kita bisa bilang XI ini merupakan penjumlahan dari nilai tertinggi dan terendah dari setiap kelas dibagi dengan 2. Oke. Nah, untuk menghitung min dari suatu contoh soal, itu yang pertama itu kita buat yang namanya tabel distribusi, di mana tabel distribusi ini sudah dilengkapi dengan nilai XI, FI, serta FI/XI. Nah, kita buat dulu, kita masukkan interval dari setiap kelas, di mana kelas pertama itu intervalnya adalah 21 hingga 30, kelas kedua 31 hingga 40, kelas ketiga 41 hingga 50, kelas keempat 51 hingga 60, kelas kelima 61 hingga 70, kemudian yang ke 6 itu 71 hingga 80, ke-7 81 hingga 90, dan yang terakhir adalah 91 hingga 100. Untuk menghitung XI tadi sudah sempat saya singgung ya. Jadi nilai terbesar dan nilai terkecil dari tiap kelas dibagi dengan 2. Saya ambil contoh kelas pertama. Nilai tertinggi itu adalah 30, nilai terendahnya adalah 21. Jadi kita jumlahkan 30 ditambah dengan 21 dibagi dengan 2. Sehingga kita akan memperoleh XI untuk kelas pertama itu adalah sebesar 25,5. Nah, ini kalian bisa teruskan hingga kelas yang terakhir. Jadi nanti kalian akan peroleh
untuk XI kelas kedua itu adalah sebesar 35,5, kelas ketiga 45,5, kelas keempat 55,5, kelas keenam 65,5, kelas ketujuh 75,5, kelas ke-8 85,5, dan kelas yang terakhir adalah 95,5. Nah, untuk FI kalian sudah melakukan perhitungan sebelumnya, jadi ini FI ini adalah frekuensi dari tiap kelas. Nah, untuk yang kelas pertama itu kita masukkan 2, kelas kedua 6, 18, 30, 20, 10, 8, dan 6. Untuk kolom terakhir ini adalah FI/XI, jadi kalian kalikan kolom ketiga dikalikan dengan kolom kedua, yaitu 2 dikali dengan 25,5 ini dapatnya adalah 51. 6 dikali 35,5 akan kita peroleh 213, hingga kelas terakhir di mana 6 dikali 95,5 ini adalah kita peroleh 573. Kemudian kita jumlahkan ini FI/XI ini, kita akan peroleh 6070 atau 6070. Yang ini juga kita jumlahkan FI-nya, kita peroleh 100. Nah, min ini adalah jumlah FI/XI dibagi jumlah FI. Di sini kita bisa lihat jumlah dari FI/XI itu adalah 6070 atau 6070, sedangkan jumlah dari sigma FI itu adalah 100. Kita bagi dengan 100 sehingga kita akan peroleh sebesar 60,70. Sekian materi minggu ketiga kita mengenai pengukuran gejala pusat. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat malam semuanya.